Anda kembali bersama kami pemirsa, kemenangan Prabowo Gibran di beberapa daerah yang sebelumnya kandang banteng seperti Bali dan juga Jawa Tengah. Apakah ini berkat Jokowi efek? Dan untuk membahasnya di studio sudah hadir Mas Aji Alfarabi yang merupakan peneliti dari LSI DNIJA. Kemudian juga ada politisi Golkar atau ketua DPP Partai Golkar, Mas Aceh Hasan Syadisili, dan juga ada Waketum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman, dan juga sudah bergabung secara Zoom, Ibu Suryani atau Irma Suryani Caniago yang merupakan politisi Nasdem. Saya sapa langsung semuanya. Assalamualaikum Bapak dan juga Ibu yang bergabung via Zoom. Selamat malam. Oke, ini sudah hadir semuanya dan juga Ibu Irma yang sudah hadir secara virtual. Saya terlebih dahulu mungkin menuju ke Mas Aji. Ya. Mas Aji, ini kan kita sudah lihat ya, banyak sekali kemudian tafsir ataupun opini yang mengatakan bahwa memang kemenangan dari Prabowo Gibran, meskipun sekali lagi kita tekankan kepada pemirsa masih juga menunggu hasil dari penghitungan KPU yang saat ini masih juga berlangsung. Tapi analisa sejak pagi hingga siang hari tadi ini mengatakan kemenangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka ini dominasinya memang karena faktor Pak Presiden Joko Widodo. Analisa dari LSI begitu juga? Iya, sebelum masuk ke alasan, walaupun memang ini adalah hasil quick count, tapi quick count ini kan sudah 4 kali pemilu, ya. Hasil quick count itu plus minus hanya 1% dari hasil KPU, ya. Tapi karena memang dalam proses pemilu, ya, kita harus menunggu hasil KPU, ya. Jadi artinya hasil dari quick count termasuk presentasi secara nasional maupun data breakdown bisa kita pakai sebagai bahan analisa sambil menunggu nanti data real dari KPU. Yang kedua, kalau dari sisi alasan memang ini bukan hal yang mengejutkan ya, karena survei-survei yang kita kerjakan pra pemilihan atau sebelum pemilu itu memang sudah menunjukkan ada beberapa alasan atau ada beberapa temuan kita yang kemudian menjadi satu rangkaian sehingga kita bisa simpulkan bahwa memang ada beberapa alasan mengapa ya pasangan 02 dalam versi quick count kali ini itu unggul cukup telak di atas 50% ya, 58%. Ya. Jadi survei terakhir kita di angka 53. Itu pun tren dalam 2 minggu itu naik ya. Jadi kita waktu itu di akhir Januari ya, pertengahan Januari itu di angka 50,7%, naik lagi ke 53%. Jadi memang trennya naik ya. Dan tren kenaikan itu kita bisa lihat pertama dari sisi approval rating Pak Jokowi juga mengalami kenaikan, dan mereka yang puas dengan kinerja Pak Jokowi memang semakin lama mendekati pemilu, semakin banyak yang bermigrasi ke pasangan 02. Jadi itu memang terlihat. Migrasi ini dibaca dari pasangan siapa ke mana? Dari pasangan siapa ke 02 itu dari 1 ya, atau 3? Ya, memang simpel saja kita lihat ya. Di saat secara data agregat pasangan 02 mengalami kenaikan, di saat yang bersamaan pasangan 03 mengalami penurunan dukungan ya. Dan penurunan dukungan secara agregat ini juga kelihatan secara teritori ya. Kita lihat misalnya di Jawa Tengah. Jadi memang quick count mengkonfirmasi itu bahwa Jawa Tengah ternyata pasangan 02 unggul kurang lebih sekitar 8-10% ya. Dan survei terakhir menunjukkan memang pergeseran itu terjadi di Jawa Tengah, terutama di sebulan terakhir. Jadi kalau kita buat secara kronologis waktu, memang ini ada 2 turning point lah kenaikan dukungan dari pasangan 02. Kenaikan pertama ketika di bulan Oktober 2023, saat itu Pak Prabowo memilih Mas Gibran sebagai calon wakil presiden ya. Memang kemudian ada lonjakan. Kita membaca waktu itu lonjakan kurang lebih sekitar 7-8% ya, elektabilitas Pak Prabowo yang sebelumnya kurang lebih 33-34% naik ke angka 40-41% ya. Di saat yang bersamaan ya Pak Ganjar itu mengalami penurunan dukungan hampir kurang lebih sama 7-8% ya. Dan kalau kita lihat secara data memang pergeseran ini terjadi di pendukung Jokowi ya. Pendukung Jokowi yang sebelumnya memilih Pak Ganjar itu kemudian bermigrasi ke Pak Prabowo sejak Oktober 2023 dan makin banyak di saat Januari 2024. Jadi betul bahwa kalau dikatakan bahwa Jokowi efek berpengaruh terhadap kemenangan 02, saya pikir itu terkonfirmasi dalam temuan survei. Yang kedua yang perlu diingat adalah saya pikir ini strategi dari awal dari pasangan 02 ketika ingin memenangkan battleground ya.
terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Jawa Timur kalau secara representasi kita ingat pasangan 03 punya Pak Mahfud sebagai representasi Jawa Timur ya. 01 Pak Anies menggandeng Pak Caimin untuk bisa menggarap Jawa Timur ya. Jadi 02 sebetulnya representasi dari sisi kandidasi itu nggak ada Jawa Timur. Tapi kita lihat memang tokoh-tokoh kunci Jawa Timur kemudian akhirnya bergabung. Akhirnya dirangkul. Ya, akhirnya dirangkul, bergabung. Gitu ya. Ada Hovifah ya, gubernur Jawa Timur yang punya pengaruh cukup kuat ya. Kemudian kita lihat secara partai ada Demokrat, ada Pak SBY juga turun gunung ya. Jadi banyak faktor yang kemudian akhirnya kita lihat kemenangan Jawa Timur juga cukup telak, hampir di atas 60%. Jawa Tengah tentu karena ada Gibran sebagai calon wakil presiden. Kita lihat memang dari survei ya, Jawa Tengah kalau kita bagi daerah Solo Raya yang memang itu adalah basis PDIP ya dari pemilu ke pemilu, tapi pilihan capresnya memang ke pasangan 02. Jadi ya memang banyak faktor yang bisa kita jelaskan mengapa kemudian kemenangan ya ini landslide victory lah pasangan 02 ya, kemenangan yang cukup telak di Pilpres kali ini. Ya sekali lagi versi quick count. Oke, kemenangan yang cukup telak tapi sekali lagi tetap ditegaskan, tetap di-highlight bahwa ini adalah versi hitung cepat atau quick count. Saya sekarang ingin ke Bang Habib. Bang Habib, ini kan kita tadi sudah menyimak ya pidato lengkap dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa jika terpilih memang ini akan merangkul semua pihak. Artinya kan kita bisa mengartikan rekonsiliasi, ini akan segera dilakukan. Apakah sudah ada jangan-jangan mungkin ini baru 1 hari tapi Bang, sudah adakah partai-partai yang mungkin mulai merapat atau menjalin komunikasi dengan Gerindra jangan-jangan? Ya, jadi perlu dipahami bahwa di kalangan politisi ya, segala bentuk komunikasi itu nggak harus seformal yang dibayangkan banyak orang. Kita ini kan istilahnya pemain-pemainnya udah itu-itu aja kalau sekarang. Nggak ada pemain baru di politik kita ini. Wajah-wajah lama semua kayaknya. Wajah-wajah lama yang sudah saling kenal, saling berinteraksi satu sama lain. Ya bentuk komunikasinya itu natural, alami, ya kan? Seperti di berbagai tingkatan, mulai dari Pak Prabowo dengan para capres, ya kan, lalu ketua tim ses. Ketua tim ses itu kan dua-duanya bersahabat. Kemudian di level seperti kami ini tim kampanye, itu ya komunikasi kita baik-baik saja. Kalau sekarang setelah tanggal 14 ini sudah ada lagi? Pasti lebih baik lagi. Ya. Setelah tanggal 14 ini udah ada lagi? Pasti lebih baik lagi. Ya. Kira-kira siapa yang sudah dikeker atau jangan-jangan sudah ada isu-isu yang sudah mau merapat? Itu terlalu formil, ya seolah-olah bentuk komunikasinya yang terhormat kepada paslon nomor 1. Apakah Anda ingin bergabung secara dalam informal pemerintahan? Bang, Tidak, secara informal Bang. Tapi secara informal yang saya bilang terus berjalan. Sambil bercanda-bercanda kadang-kadang, woi kalau menang ingat-ingat aku ya, nah, kurang lebih begitu. Itu kan banyak. Dan dibuka atau tidak buka di publik sebenarnya pasti publik menyadari. Ya. Namanya elit kita ini kan terbiasa bermusyawarah. Apa sih hal pelik yang nggak bisa kita musyawarahkan? Nah yang disampaikan Pak Prabowo itu kan konsisten. Bukan setelah lihat hasil quick count, Anda cermati ya, bahkan itu sejak awal-awal masa kampanye. Yang Mas Gibran dorong gerobak susu itu kan, kan nggak? Itu sebelum kampanye kita kumpul di Senayan kalau nggak salah, ya kan? Pertama kali Mas Gibran speech ya soal susu yang berapa 400 juta orang sudah menikmati seluruh dunia. Itu kan disampaikan Pak Prabowo. Bangsa kita perlu bersatu ya supaya bisa mengatasi kendala-kendala dan lain sebagainya. Lalu dalam setiap event debat capres maupun cawapres, Anda cermati pasti ada narasi persatuan, ya narasi merangkul yang disampaikan Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Ya, terus di kampanye terakhir, kalau Anda cermati lagi, hal tersebut disampaikan lagi. Di debat terakhir, Pak Prabowo bahkan menyampaikan permohonan maaf pada paslon 1, paslon 3 apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, perlakuan yang tidak pas, ya kan? Nah, itu kan sebuah inisiatif yang menurut saya baik sekali sebagai negarawan, ya, dan itu sifatnya normatif, ya. Apakah teman-teman, ya, kan kita pertama ini kan belum hasil real count, walaupun kalau kita berpolitik dengan ilmu, quick count itu kan valid, benar dong, ya. Tapi kan kita masih memberikan waktu lah untuk rekonstruksi hati lah teman-teman juga.
beberapa hari ini rekonstruksi hati. Masih ya kan? rekonstruksi hati. Kalau gitu Ya. saya langsung tanyakan juga Tapi ya. tawarannya terbuka. Penawaran terbuka? Terbuka. Apakah bentuknya kami merangkul misalnya bergabung dalam pemerintahan? Kami terbuka. Terbuka berarti ya? Apakah ya menjadi oposisi? Sama-sama mulia seperti kata Pak Anies Baswedan. Saya sepakat ya kan ya. Kami juga terbuka. Kita tahu teman-teman yang pernah berdiri di luar pemerintahan melakukan fungsi pengawasannya dengan luar biasa bagus. PKS, Demokrat, PDI Perjuangan sendiri pernah di luar pemerintahan. Ya. Sangat berkualitas gitu loh. Dan kita akan pastikan akan muliakan mereka di pilihan apapun yang mereka ambil. Oke. Kurang lebih begitu. Oke.